di sesi kedua ini, yaitu asesmen masalah. Rancangan kegiatan di dalam sesi ini, dalam pertemuan kedua ini, konselor memberikan tujuan kepada konseli untuk melakukan konseling dan mempersiapkan kebutuhan konseli dan membacakan peraturan-peraturan dalam proses konseling berlangsung agar konseli dapat memahami kapan dan gimana proses setiap pertemuan konseling. Baiklah, di sesi kedua ini yaitu asesmen masalah, di mana di sini saya sebagai konselor kamu akan memberitahukan. Tapi sebelumnya saya ingin bertanya, apakah sebelumnya kamu pernah melakukan konseling sebelum di sini? Belum pernah sama sekali. Ini yang pertama kalinya. Apakah kalau kita melakukan konseling ini bakal terjaga gitu rahasianya? Jadi di sini saya akan menjelaskan kepada kamu bahwa setiap konseling itu memiliki aturan-aturan. Yang pertama, saya sebagai konselor akan berjanji kepada kamu bahwa semua masalah yang kamu ceritakan di sini tidak akan saya ceritakan kepada orang lain maupun saya beberkan atau saya ceritakan di tempat lain. Jadi jadi buat pikiran kamu yang negatif mengenai seorang konselor itu akan menceritakan semua. Jadi di sini saya juga akan menjelaskan kepada kamu setiap aturan tuh pasti akan selalu kami jaga dengan aturan pertama yaitu kerahasiaan, kesukarelaan. Di kesukarelaan di sini saya akan membuat kamu nyaman mengenai saat kamu berada di waktu konseling, agar nantinya semua permasalahan yang dapat kamu ceritakan itu pure dari di dalam diri kamu, bukan sebagai paksaan dari orang lain. Dan semua permasalahan kamu juga tidak akan saya ceritakan ke orang lain karena itu sudah menjadi aturan di sebuah konseling. Dan saya sebelumnya akan berjanji bahwa permasalahan kamu akan saya tutup setutup-tutupnya. Bagaimana, apakah kamu sebagai konselor saya ingin melakukan konseling ini dengan aturan-aturan yang sudah saya sampaikan? Bagaimana buat Nak Hatima, apakah ingin melanjutkan konseling ini bersama saya? Iya, saya mau melanjutkan konseling ini. Sebelumnya, apakah pernah memiliki pikiran-pikiran negatif mengenai sebuah konseling? Pernah, karena saya takut kalau sudah kita melakukan konseling bakalan terbocor gitu ke telinga orang lain. Ya, saya sebagai konselor juga pernah mendapatkan omongan-omongan bahwa konselor akan takutnya orang konseling akan merasa kayak nanti dibocorkan atau gimana ya kan? Apakah konseling juga merasa seperti itu? Iya, saya merasa seperti itu karena saya takut. Sekarang karena saya sudah berjanji, konseling tidak boleh takut dan bisa menceritakan masalahnya dengan senyaman-nyamannya ya. Ya. Tanpa